Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu orang remaja dikabarkan tenggelam saat berenang di Sungai Ketabang, Jalan Raya Ketabang Kali, Genteng, Surabaya pada Minggu 31 Oktober sore. Informasinya, remaja yang dikabarkan tenggelam itu berjenis kelamin laki-laki, berinisial DI, berusia kisaran 17 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Luhur. Halo, Firda. Nur, bisa Anda jelaskan terkait kronologi awal dikabarkan remaja tersebut tenggelam di sungai tersebut? Oke, informasi awal yang diterima oleh pihak petugas, kabar mengenai adanya satu orang remaja tenggelam itu muncul sekitar pukul 17.00 pada hari Minggu kemarin, Firda. Jadi kemudian pihak petugas karena di Pemkot Surabaya memiliki sistem comment center yang sifatnya terpusat untuk melakukan tanggap darurat segala bentuk macam laporan masyarakat, maka di jam itu langsung diturunkan sejumlah petugas dari berbagai macam institusi atau instansi, yakni mulai dari Basarnas, Satpol PP, Linmas, pihak pemadam kebakaran yang mereka sebenarnya memiliki unit-unit khusus di dalam institusi mereka untuk melakukan proses SAR, Search and Rescue, untuk evakuasi insiden laka atau kejadian di dalam air. Termasuk juga kemarin juga muncul dari pihak bantuan dari TNI Angkatan Laut, dan informasi yang dihimpun ternyata orang atau korban yang tenggelam itu adalah remaja berusia 16 tahun berinisial DA, 16 tahun, warga Mulyorejo, yang sebenarnya jarak rumahnya cukup jauh dengan sungai tempat kejadian perkara. Dan di situ ternyata korban sedang ceritanya adalah nongkrong bermain dan kemudian melakukan aktivitas berenang di situ dan dikabarkan tenggelam hingga dicari oleh berbagai macam institusi. Semacam itu, Berda. Luhur, lantas apakah benar korban ini nekat berenang diduga mencari ponsel iPhone 12 milik orang lain yang sengaja dibuang di sungai? Oke, benar tidak, itu sudah kami konfirmasi pada rekan dari pihak korban sendiri yang juga saksi mata ketika melihat korban tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam dan akhirnya hilang kurun waktu 2 kali 24 jam. Dan sebenarnya di situ ada insiden sebuah ponsel iPhone 12 yang kabarnya pada hari Sabtu, sehari sebelum insiden itu, ada seorang atau sepasang dua sejoli ya. Jadi ada orang pacaran yang kemudian terlibat berantem, kemudian akibat dari berantem atau pertengkaran itu satu buah ponsel dari pihak si cowok itu dilempar, dibuang ke sungai tersebut, dan itu menjadi semacam desas-desus di tengah masyarakat di kawasan sungai tersebut untuk akhirnya membuat masyarakat tertarik dan berusaha untuk mencarinya. Dan salah satu orang warga atau masyarakat yang berminat untuk mencari adalah si korban itu sendiri, yakni berinisial DI usia 16 tahun. Jadi sebenarnya DI ini bukan warga setempat, hanya saja DI ini tergiur atau tertarik dengan informasi mengenai adanya ponsel iPhone 12 yang kisaran harganya kisaran 14 jutaan yang jatuh di sungai, dan si korban ini berniat untuk mencari ponsel tersebut, siapa tahu dapat mendapatkan ponsel itu, dan ternyata naas, insiden tenggelam pun tidak dapat dihindarkan. Semacam itu, Kira. Luhur, kemudian bagaimana untuk proses pencarian dan juga evakuasi dari korban sendiri yang dilakukan oleh Basarnas? Oke, jadi pihak tim pencarian itu terdiri dari pihak Basarnas, TNI AL, Linmas, kemudian Satpol PP dan pihak pemadam kebakaran melakukan mekanisme ini ya, pencarian secara bertahap sejak hari dikabarkan menghilang. Kemudian mereka melakukan penyusuran menggunakan mekanisme yang sifatnya itu khusus untuk menangani karakteristik air yang terbilang gelap. Jadi memang kendala dari pihak tim Basarnas itu adalah karena kondisi air saat itu atau sungai itu terbilang keruh dan gelap, sehingga mereka harus melakukan mekanisme penyisiran secara sistematis. Dan di hari Minggu pihak petugas Basarnas belum bisa menemukan, dan alhamdulillah pada keesokan hari atau tepatnya hari ini, yakni Senin tanggal 1 November 2021 ini sekitar pukul 9.30 korban ditemukan di sungai tersebut berjarak 3 km dari titik dikabarkannya korban hilang, dan korban kondisi tubuhnya mengambang antara permukaan air kemudian antara dasar sungai. Kondisinya tertelungkup saat itu, tidak ada identifikasi kayak tersangkut ataupun apa, dan kondisi tubuhnya masih utuh, tidak mengalami proses pembusukan yang signifikan. Dan kemudian tubuh korban atau jenazah berhasil dievakuasi,
dan oleh pihak Basarnas informasinya korban atau jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Suwandi, ya ini yaitu adalah rumah sakit milik Pemkot Surabaya, semacam itu. Gerda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Oktavino selaku Komandan Tim Pencarian Basarnas Surabaya, dan berikut liputannya untuk Anda. Kemudian dievakuasi dan sekarang dibawa ke mana, Komandan? Dibawa sama ambulan dinas kesehatan. Dinas kesehatan sama keluarga. Sama keluarga. Ke mana dan ke rumah sakit mana? Sutomo ya? Suwandi. Suwandi. Oh, Suwandi. Dan ini mungkin imbauan untuk lebih tepatnya ke arah edukasi masyarakat, dan ini imbauan dari pihak Basarnas seperti apa? Mengingat kronologi sejak awal ternyata si korban ini berusaha untuk mencari sebuah benda ponsel kabarnya. Dari kami seringkali ini sudah 2 kali ya kejadian di sini. Mohon untuk masyarakat jangan melakukan renang yang jangan melakukan tindakan yang resiko tinggi untuk renang di sungai ini. Karena ada kejadian 2 kali juga di daerah kapal selam itu juga 1 kali kejadian. Memang sungai-sungai di Surabaya walaupun kadang ada yang dangkal, ada yang dangkal ya. Ya, dangkal. Nah, mohon untuk masyarakat agar tidak melakukan renang di sungai tanpa alat pelindung diri, yaitu pelampung. Siap, berarti memang imbauannya. Oke, berarti memang imbauannya pada masyarakat jangan sampai melanggar peraturan mengenai penggunaan sungai yang kalau memang itu aturannya tidak boleh digunakan memancing atau renang, maka itu harus dipatuhi gitu ya. Iya, atau di situ memang udah disini ada tenaga orang yang pengawasan lebih dari dinas terkait. Benar, oke siap. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.